Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Turing Machine untuk melengkapi nilai kuis ke-6 yaitu Turing Machine atau mesin Turing. Jadi kita prefase dulu. Kita sebelumnya sudah mempelajari dua mesin otomata dalam hierarki Chomsky, Finite State Automata (FSA) dan Pushdown Automata (PDA). Keduanya ini berguna untuk tata bahasa atau grammar masing-masing sesuai dengan hierarki Chomsky. Jadi kita lihat di sini hierarki Chomsky. Nah, kita lihat di sini ada finite itu masuk regular, push down automata itu masuk context free. Dan sekarang kita akan belajar mesin otomata Turing Machine yang menerima tata bahasa tak terbatas, unrestricted. Kita akan menggunakan mesin Turing. Jadi, apa itu Turing Machine? Jadi Turing Machine adalah mesin otomata yang menerima bahasa tanpa batasan atau unrestricted language, atau disebut juga bahasa terenumerisasi recursively enumerable language. Sama seperti FSA dan PDA, mesin Turing juga bisa digunakan sebagai pengenal tata bahasa formal. Kan kita juga lihat di hierarki Chomsky tadi, itu bahasa formalnya juga bisa dibaca oleh mesin Turing. Nah, di sini mesin Turing diusulkan pertama kali pada tahun 1936 oleh Alan Turing. Pada saat itu, mesin tersebut mempunyai kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Jadi, mesin Turing pertama kali itu hanya digunakan untuk fungsi-fungsi komputer yang bisa dilelang untuk tujuan yang paling umum, misalnya menghitung atau memproses hitungan, jadi dan proses-proses lain yang menghitung. Cara kerja mesin Turing ini mesin Turing ada beberapa komponen. Di antaranya ada sebuah pita masukan. Pita masukan itu berupa yang simbol-simbol input yang kita itu dengan panjang tak hingga. Lalu sel yang kosong disebut blank symbol. Ini dinyatakan dengan B, di mana B ini tidak termasuk dalam bukan elemen dari simbol input. Ini sigma simbol input dan bisa dibaca atau ditulis. Dan juga pengendali berhingga, finite control. Pengendali ini akan mirip seperti FSM dan PDA, tapi ada bedanya. Juga bersifat deterministik. Pada keadaan awal, N-cell pertama akan diisi oleh rangkaian simbol yang harus dikenali. Itu misalnya A1 sampai AN. Lalu sel yang sebelah kanan setelah rangkaian simbol tersebut itu akan diisi blank B untuk mengisi tak hingga dari pitanya. Perilaku mesin Turing itu bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, read-write head atau baca tulis head, dan state dari finite controlnya. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Bisa berubah state, bisa menuliskan simbol pada pita masukan, dan bisa juga menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Jadi kita lihat di sini ada ini termasuk namanya pita masukan. Jadi berisi simbolnya A1 sampai AN dan setelahnya itu blank. Dan di sini ini merupakan headnya, read write head. Ini berarti baca tulis. Ini bisa pindah ke kiri, ke kanan, dan itu semua akan dikendalikan oleh finite state control di sini. Jadi kita lihat di sini operasi mesin Turing bisa membaca simbol di bawah pita headnya, lalu menulis sebuah simbol di bawah pita head, lalu memindahkan pita head satu langkah ke kiri, dan juga memindahkan pita head satu langkah ke kanan. Nah, perbedaan Turing Machine dengan mesin-mesin otomata lain, ini untuk FSA dan PDA serta Turing Machine-nya. FSA dan PDA itu pita masukannya atau masukan input yang dimasukkan ke dalam mesin otomata. Untuk FSA dan PDA itu hanya bisa dibaca, sedangkan untuk Turing Machine itu hanya bisa dibaca dan ditulis
Seperti yang kita katakan sebelumnya, Turing Machine akan membaca input pada pita masukan, simbol pada pita masukan, lalu akan menulis yang baru lagi. Lalu ada head atau input yang akan dibaca, di mana FSA dan PDA ini hanya bisa digerakkan ke kanan, sedangkan Turing Machine bisa digerakkan ke kiri atau ke kanan. Jadi di dalam head ini, untuk yang FSA dan PDA itu hanya bisa ke kanan terus, sedangkan yang mesin Turing bisa kiri dan kanan. Dan yang terakhir, memori untuk FSA itu hanya muncul pada state-nya saja, sehingga memorinya sangat terbatas. Dan PDA juga ada state-nya dan juga ada stack. Jadi memori PDA lebih kurang lebih luas jangkauannya daripada FSA. Tapi di dalam Turing Machine, karena merupakan pita masukannya panjangnya tak hingga, maka tempat penyimpanannya juga panjangnya tak hingga. Maka memori dari mesin Turing ini tidak terbatasi. Makanya juga namanya unrestricted language, bahasa yang tidak terbatasi. Konfigurasi mesin Turing. Jadi di sini ada aturan operasi mesin Turingnya. Di sini ada sebuah salah satu state, lalu ada transisi, terus ada state line. Jadi dalam langkah komputasi ini pertama akan baca, ini merupakan baca simbol bacanya, lalu simbol tulisnya, lalu ada pindahnya. Pindahnya berupa L atau R. Ini maksudnya left atau right. Dalam setiap langkah komputasi, simbol akan dibaca dulu. Jika misalnya ini A, lalu setelah itu akan menuliskan simbol di sel tersebut, B misalnya. Lalu akan pindah satu langkah ke kiri atau ke kanan, jadi R. Catatan, jika head ini terletak di pita paling kiri dan ini akan pindah ke kiri, maka karena itu sudah paling kiri, itu kita biarkan saja, tidak boleh dipindahin ke kiri atau bahkan pindahin ke yang paling terakhir. Kan mesin Turing panjang pita masukannya adalah tak hingga, jadi tidak mungkin ya. Contoh merupakan sesuatu yang mirip dengan kontrol merupakan sesuatu yang mirip dengan FSM, finite control, yang di salah satu komponen dari mesin Turing ini terdapat initial state, lalu terdapat ada final state-nya juga yang bisa menerima atau menolak. Dan akibat dua ini, komputasi bisa mempunyai 3 kemungkinan. Bisa berhenti dan menerima, berhenti dan menolak, atau mengulang dan mesin tidak akan berhenti. Kasus yang berhenti itu terjadi bila dibaca blank symbol dan ditulis lagi blank symbol. Jadi jika terjadi blank symbol, itu mesin itu akan berhenti. Dan untuk menerima dan menolaknya itu bergantung pada apakah mesin ini sekarang berada di final state. Jika iya, akan diterima, jika tidak, akan ditolak. Konfigurasi mesin Turing. Jadi secara formal, ini mesin Turing dapat dinyatakan dalam 7 tuple. Ini mesin Turingnya. Tuplenya Q, sigma, delta, ya, simbol itu. Terus ada fungsi transisi S, B, dan F. Jadi Q ini merupakan himpunan keadaan atau state, kedudukan. Ini sigma merupakan himpunan simbol masukan. Jadi berupa input itu. Lalu di sini ada huruf gamma. Ini huruf gamma ya. Tadi saya bilang delta, mohon maaf. Ini gamma, himpunan simbol pita yang akan dibaca atau ditulis ke dalam pita. Lalu ada fungsi transisi
dalam delta. Ini fungsi transisi di mana deltanya itu yang menerima masukan state dan input masukan, tapi sebenarnya tidak harus input masukan juga, input simbol pita juga bisa. Lalu akan menjadi Q, lalu simbol pita lain, dan LR. Pada kedudukan awalnya, simbol blank sebagai B, dan himpunan state terakhir. Aturan produksi mesin Turing itu seperti yang kita katakan di sebelumnya. Di sini fungsi transisinya dinyatakan sebagai berikut. Delta Q0. Ini Q0 ini state awalnya. State awalnya, koma A berupa simbol input atau simbol pita. Itu sama dengan Q1. Q1 sebagai state tujuannya. Y sebagai A ini merupakan simbol bacanya. Y sebagai simbol tulisnya. Dan L atau R ini bisa L atau R. Jadi maksudnya bisa pindah ke kiri atau pindah ke kanan. Jadi dengan Q0, Q1 merupakan elemen dari Q, A merupakan elemen dari sigma, dan Y merupakan elemen dari gamma. Jadi kita langsung saja ke contoh soal Turing Machine. Ini kita disuruh membuat mesin Turing yang menerima bahasa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N itu lebih dari sama dengan 1. Nah, kita untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan algoritma untuk menyelesaikan soal yang tata bahasanya seperti ini. Jadi pertama, agar kita dapat mengenali bahasa L, maka mesin Turingnya akan dibuatnya sebagai berikut. Jadi pertama, kita baca simbol paling kiri. Jika terdapat simbol A, maka ganti simbol A itu dengan yang di paling kiri itu dengan simbol X. Jika tidak terdapat simbol A, maka entah akan ditolak. Lalu jika masih bisa, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita gerakan head ke kanan dan ke kanan terus sampai terdapat simbol B. Jika terdapat simbol B tersebut ganti dengan simbol Y. Jika tidak, untai langsung ditolak. Lalu setelah Y diganti, yang satu kondisinya, itu kita langsung ke step 3. Kita gerakan head ke kanan sampai ada C. Jika ada simbol C, maka simbol C-nya akan diganti dengan Z. Jika tidak, sama, untai ditolak. Nah, setelah itu, kita sekarang gerakan head-nya ke kiri hingga kita menjumpai simbol X. Simbol X itu yang sudah kita ganti itu. Nah, kita sudah sampai di X. Lalu sudah sampai di X, kita pindah, geser head-nya ke kanan sekarang. Lalu setelah itu, kita geser head-nya ke kanan. Itu apakah ada simbol A atau blank. Jadi maksudnya, ini simbol A. Jika masih ada simbol A, jadi kita akan kembali ke langkah 1 lagi. Langkah 1 yang 1 ya. Jadi itu simbol A itu kita ganti ke X. Lalu dan seterusnya sampai kembali ke langkah 5 lagi. Nah, sampai selesai. Nah, misalnya kalau simbolnya simbol blank, maka untai itu langsung diterima. Nah, ini blank ini kita langsung ke state akhirnya, untai diterima. Jika kedua syarat ini tidak memenuhi, maka untainya langsung ditolak. Jadi kita misalnya kita akan memasukkan stringnya A, B, C, C. Jadi A-nya pangkat 2, B pangkat 2, C pangkat 2, N-nya 2. Apakah kita diterima? Jadi di sini inisialisasi dalam pita masukannya. Lalu kita langsung mulai head-nya dari A. Nah, di step ini bilang baca simbol paling kiri. Ini kan terdapat simbol A. Maka A itu diganti X. Lalu geser head ke kanan.
gesek head ke kanan sampai ada B. Jadi ini headnya pindah ke sini, lalu masih ada A, terus pindah ke sini. Nah, ternyata sudah sampai B. Sudah sampai B, B tersebut diganti dengan Y, lalu ini masih gerak ke kanan sampai simbol C. Di simbol C, ternyata ada terdapat simbol C. Setelah simbol C, kita langsung ganti C dengan Z. Dan headnya sekarang akan bergerak ke kiri. Nah, ini bergerak ke kiri sampai ketemu X. Jadi geser kiri 1, 1, 1 sampai X di sini. Dan sekarang sudah di X. Nah, setelah itu setelah ketemu X, kita langsung pindah ke kanan sekarang sampai ada A. Jadi udah ketemu A, itu kita balik ke langkah 1 lagi. Ini ternyata ada simbol A yang baru, simbol A paling kirinya, kita ganti dengan X, lalu kita lanjut sampai B, lalu ganti Y, dan seterusnya. Nah, ini sampai Z nya selesai. Misalnya di sini balik ke X sampai X yang muncul pertama, jadi yang X yang itu yang di sini. Nah, setelah itu kita geser head sampai ke kanan sampai ketemu A atau blank. Nah, di sini ternyata ketemunya blank. Kalau ketemunya blank, maka string ini udah langsung otomatis diterima. Ini simbol blank ini akan dibaca lalu ditulis blank juga. Maka dari itu akan termasuk terminasi dari mesin Turing. Nah, berarti selesailah sudah. A, B, B, C, C ternyata sudah dikenali oleh mesin Turing ini. Maka dari itu, untai A, B, B, C, C diterima. Sama proses tadi, kita juga di sini mencatat fungsi transisi yang dilakukan untuk membentuk control finite dari mesin Turingnya. Untuk membentuk mesin Turingnya. Jadi misalnya di sini, ini A, ini kan dari misalnya mulai dari Q0, ini Q0 menerima membaca A, itu akan ganti ke Q1 ke X, lalu bergerak ke kanan. Lalu ketemu A di Q1 akan tetap Q1 dengan A pindah ke kanan. Lalu ketemu Q1 ketemu B, itu akan diganti menjadi ditulis Y dan pindah ke state Q2 dan ke kanan. Sampai di sini B, Q2, B, tetap Q2B dan ke kanan. Dan di sini pada saat sudah di C, itu akan ganti state. Ini harusnya Q3 ya. Ini harusnya Q3. Q3 ZL, berarti C-nya dibaca C, ditulis Z di sini. Lalu sekarang pindah ke kiri. Lalu setelah itu ini akan baca dari Z pindah ke kiri B. Nah, ini B, BB tetap ke kiri. Terus ada Y, YY tetap ke kiri. A. Lalu sampai ketemu X. X itu sekarang kita harus kembali ke state Q0 dengan X-nya tetap X dan sekarang pindah ke kanan. Lalu lanjut sampai ini sama X-nya A sampai ke X, terus ada Y, B biarkan, lalu ada Z biarkan, lalu ada Y dan Z dan seterusnya sampai di sini Q4 blank sama dengan Q5 blank dan pindah ke kanan atau stop diterima. Maka dari itu kita sudah bertemu sama fungsi transisinya. Kita perlu buat mesin Turingnya seperti ini. Nah, di sini merupakan finite control dari mesin Turingnya. Jadi kita mulai dari Q0, lalu ada transisinya untuk A, X, R. Lalu ini ada dua transisi untuk Q1 seperti yang ditulis di sini.
Lalu ada keterangan di samping yang berupa tuple yang mendefinisikan mesin Turing. Jadi ada Q, sigma, gamma, delta, fungsi transisi, S, dan F. Di sini semua. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah mesin Turing, contoh soal dan penyelesaian mesin Turing. Jadi sekian quiz ke-6 ini tentang mesin Turing dari saya. Jika ada kesalahan atau keteteran, saya mohon maaf. Atas perhatian Pak Febi, saya ucapkan terima kasih.